Udah lupa saya. Udah Lupa ya? siapa itu. Iya, udah lupa macam mana. Temen Iyalah, banyak follower Pak Ustadz, banyak pengikut jadi lupa lah. apa yang Anda mau tanyakan sama ini sama saya malam ini? Jadi saya hanya mau membantah tema Pak Ustadz ini. Oh, membantah tema saya. Silakan. Apa bantahannya? Keren nih, mau membantah tema saya katanya. Ngeri emang. Jadi Pak Ustadz ini kan buat statement Yesus kenal Kristen, iya kan? Halo? Ya. Kalau nanti saya dapat ayat dalilnya Pak Ustadz, halo Pak Ustadz, kok bisa muter-muter nih? Iya, muter-muter. Kan canggih. Ya. Sinyal Pak Ustadz kurang bagus, gimana? Ada di Anda yang ngelak. Bagus. Nyalakan bagus. Pak Ustadz, Anda oh ya. Anda yang ngelak. Pak Ustadz jangan menghilang lah, kan ada karisma dari wajah Pak Ustadz itu. Jadi Pak Ustadz coba buka Markus 9 ayat 41. Ya, untuk membantah ini Markus 9. bahwa Yesus tidak kenal Kristen. Oh, baik. Markus 9:41. Kita bukakan ya, teman-teman. Ya. Ngaco kau ini. Jadi teman-teman Kristen, Nggak ada Markus itu sampai 41, nggak ada. Oh, Markus ya? bentar. Markus apa Matius? Markus 9. Markus 9 nomor Bentar ya, saya cek dulu ya. 41. Ayat 41. Bentar ya. Nih. Kirain Matius. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh kamu adalah pengikut Kristus. Ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, pelan-pelan Pak Ustaz, pelan-pelan bacanya, coba buka. Jadi Aku berkata, itu kan percakapan ini. Tuhan Yesus. Iya, aku berkata. Nih ya, Markus 9 nomor 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, kan gitu, barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Terus? Iya, itu perkataan. Iya, terus gimana? Nah, itu kan perkataan Yesus, Pak Ustaz. Lalu? Jadi di situ kan tegas bahwa bila seorang memberikan kamu secangkir Alkitab, secangkir air, karena kamu pengikut Kristus, artinya Yesus mengenal Kristen, bahwa kan singkatan daripada pengikut Kristus itu adalah Kristen. Oh, jadi yang Anda mau arahkan kepada saya bahwa di Matius 9 ayat 41 itu Kristen gitu. Aku Bukan berkata Markus, kepadamu, Markus 9:41. Sesungguhnya barang siapa memberi kamu air minum secangkir oleh kamu karena kamu adalah pengikut Kristus, kayak gitu. Di situ Yesus mengatakan gitu. Ada pengikut Kristus. Boleh saya yang jawab? Boleh saya yang jawab? Jawablah, Bu. Nah, jadi gini, Bang. Itu kan Anda mengklaim pengikut Kristus. Nah, sekarang pengakuan Yesus sendiri mengenal Kristen itu di mana? Ya, kan itu jelas, Bu. Itu kan sudah jelas. Itu dari pihak berkata Anda. Kepada pengikut Kristus. Ini apa kan dalil, itu Bu. berarti Kristen? Tunggu dulu, sebentar. Kristen itu tahu nggak Anda di mana ditemukan Kristen itu? Waktu zamannya Yesus ngomong atau setelah jauh Yesus nggak ada? Tahu nggak kata-kata Kristen itu dari mana dulu, coba?
Bukan, saya udah tahu di mana tujuan ibu ini. Tapi ini Loh, jelas di sini bahwa enggak aku apa berkata namanya kepada juga ini ya. Enggak. Sekarang dengarkan saya dulu. tanya, Bukan kata-kata Kristen itu dulu. Jawab dulu pertanyaan saya. Kata-kata Kristen itu di mana pertama kali dipakai? Atau zaman Yesus? Itu Atau Kristen setelah itu- Yesus meninggal? Dengarkan dulu, dengarkan. Pertama, singkatan pengikut Kristus itu Kristen, ya. Setelah Yesus tidak ada. Artinya setelah naik Yesus di surga. Tapi Oke. dari sebelumnya itu sudah dijelaskan. Mana dia? Bahwa- Mana? Kan ini Itu sudah- pengakuan dengarkan sepihak. dulu, Bu. Bu, dengarkan dulu penjelasan. Kita tidak lari dari tema ini. Yang saya Oke. bantah bahwa di sini kan dibuat Pak Yusuf PI, Yesus tidak kenal Kristen. Ya. Dan saya bantah, saya bilang dengan ayat ini. Kalau ibu mau contohnya mau bilang sekarang Kristen itu kapan itu jangan dulu ke situ, Bu. Kita clearkan dulu ini. Nanti melebar kemana-mana kalau contohnya kita nggak clearkan ini. Artinya bahwa yang Pak Ustadz buat statement ini sudah ada bantahannya. Yesus. Di Markus sudah ada bantahannya. 9 ayat Markus 41. 9 Jadi tadi. itu, Bu. Jadi yang dimaksud pengikut Kristus di situ adalah Kristen gitu. Kristen. Sejak kapan Kristennya ada? Waktu itu dia ngomong sama siapa? Kita nggak bahas dulu ke sana, Pak Ustadz. Bentar dulu, dia Kita ngomong sama ngomong siapa ya, kapan? Bang Markus itu? Kepada Yesus waktu muridnya. ngomong itu dia ngomong sama siapa Kepada saat itu? murid-muridnya. Kepada murid-muridnya. Kepada Pak Ustadz. murid-muridnya. Iya. Anda tahu ya sejarah Kepada Kristen murid-muridnya. dari mana? Kita nggak usah bicara sejarah. Saya mau bantah ini dulu. Iya bentar. Kita nggak usah sejarah. Kalau itu Kristen, sudah melebar. kosakata Kristen itu munculnya kapan, Bang? Enggak, itu kita nggak dia. bukan ini. Pak Ustadz dulu, aku itu sama saya bahwa dengarkan dulu bahwa Kada. dia tidak kenal Kristen itu bersilahkan. Artinya Pak Ustadz Nggak kenal dia saat Kristen. itu saya bantah dengan ayat ini. Itu dulu. Kalau soal kapan ada kosakata Kristen itu apa setelah Yesus lahir atau setelah Yesus masuk surga itu nanti kita bahas. Ini dulu, akui dulu bahwa ini terbantahkan. Itu jadi kita Enggak, kalau belum. diskusi. Belum. Nggak setuju Ustaz saya. Loh, Nggak setuju. Nggak ada urusannya itu antara ayat itu sama Kristen, nggak ada hubungan. Sekarang Kok Kristennya ibu- aja nggak masalahnya, kok ibu yang belakangan. nggak setuju? Bagaimana omongan itu mengenai Kristen? Kristen itu ditemukan belakangan setelah Yesus bukan, tidak ibu ada. tahu dulu. Bukan, ibu tahu dulu arti Kristen. Ibu tahu itu enggak? Ya nggak apa-apa. Sekarang kapan itu Kristen itu? Kalau ibu nggak tahu arti Ya. Kristen itu, itu Enggak, Bu. itu Bentar, Bu. namanya Bentar. pengakuan Kita nanti jadi sebelah pihak. diskusi. Saya tahu Kristen itu pengikut Kristus, itu pernyataan kalian. Sekarang pernyataan Yesus Bukan. mengatakan dia yang menciptakan atau dia yang membuat Kristen itu di mana? Tunjukin nama kita itu, bukannya dari pihak kalian justru. Itu yang perlu kamu jawab sama kita ini. Jelaskan sama bukan, ibu ini udah lari kemana-mana, Bu. Loh, kok lari kemana-mana? Ibu udah lari kemana-mana. Yang saya bantah, dengarkan dulu ibu yang saya cintai. Dengarkan dulu Malu nih udah bahwa Ustaz. Malu. Yesus tidak kenal Kristen ini terbantahkan. Tidak kenal memang. Bahwa Tidak kenal. di Markus 9 ayat 41 itu apa kata Yesus itu? Itu Yesus yang berkata loh. Enggak, bukan Yesus yang berkata. Bila apa dia bilang? Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa memberikan kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus. Ya nggak apa-apa. Paham sampai di sini? Paham kan? Tapi bukan berarti Nah, ibu Kristen. saya mau tanyakan arti Kristen itu, Bu, pengikut Nggak Kristus. apa-apa, itu pernyataan sepihak. Sekarang Anda harus membuktikan bahwa Kristen itu diciptakan Ini Bu, ini Yesus. buktinya. Enggak, itu bukan bukti. Enggak, sekarang bukan saya mau tanya sama ibu. Bukan Ibu, dalil ibu mengatakan bahwa Yesus tidak mengenal Kristen dari mana? Karena Kristen datangnya Kalau ibu belakangan tidak pas setelah dengan Yesus tidak pernyataan ada. ini. Tidak ada Nah, Yesus salah, menyatakan salah. bahwa dia mengenal Kristen. Tunjukin kata-kata eksplisitnya di Bible Anda bahwa Yesus itu mengenal Kristen. Itu ibu keliru. Kalau seperti Loh, itu, kok ibu keliru. Anda yang keliru. Kan udah saya bilang Karena bahwa apa? Kristen
Kristen itu, pengikut Kristus itu adalah singkatan Boleh. dari Itu Kristen itu sepihak. adalah singkatan dari pengikut Kenyataannya Kristus. tidak begitu. Kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya Kristen Baik. yang mengaku mengikut Yesus, tapi Yesus Pak Ustadz, sendiri kalau tidak untuk diskusi mengenal seperti Kristen. ini saya nggak bisa Pak Karena Ustadz. Kristen Soalnya itu ini kan orangnya setelah meninggalkan Yesus urat leher. meninggal. Ah, Baik, Enggak, baik. kalau Bunda, diskusi sama seperti saya ini, hadapi nggak bisa dia. Pak Ustadz meninggalkan boleh urat ada leher. Baik. Ya. Baik, Habiskan. Oke Pak Ustadz. baik. Gini, sama saya ya kalau kayak gitu. Baik, Siap, Anda siap, kan mengatakan bahwa yang Anda bawa tadi di Markus 9 nomor 41, Kristus itu sudah ada waktu di zaman Yesus. Waktu itu dia ngomong sama murid-muridnya, betul? Betul. Nah, baik. Betul. Apakah sudah ada ya pengenalan nama Kristen di saat itu? Mari kita baca ya. Kalau soal ini sama kalau soal pengenalan, oke silakan Nih. lanjut Pak. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen ya. Jadi ya Kristen itu nongol dari Antioquia setelah 70 tahun Yesus itu diangkat gitu. Ini kitab kau yang tulis. Itu kan muncul nama Kristen ya. Itu muncul nama Kristen. Iya. Itu muncul nama Iya. Kristen atau singkatan daripada pengikut Kristus. Muncul ya setelah 70 tahun. Ya kan seperti Setelah itu. Yesus diangkat. Ya. Nah, yang Ini saya- kan ya dia ucapkan Kan pertama bilang ini, kalinya Kristen itu dari Antioquia. Oke, itu kita nggak sampai ke sana Pak Ustadz. Nah, ini yang saya mau kejar. Ini kan Yesus tidak kenal Kristen. Kepanjangan daripada Kristen itu adalah pengikut Kristus. Nah, jadi di Markus 9:41 itu jelas di situ bahwa Yesus sudah mengenal Kristen itu. Pengikut Kristus kan seperti ini. Kamu adalah pengikut Kristus. Karena kamu adalah pengikut Kristus. Jadi artinya bahwa Yesus tahu Kristen. Jadi situ. Lalu Jadi lalu saya tulisan ini memberikan, salah apa gitu. namanya, Enggak, bentar, saya tanya dulu, saya tanya dulu, Bang. Berarti ilmu sama tulisan Pak ini Ustadz. salah Kan gitu. gini, Pak Ustadz. Bukan saya nggak ke situ dulu Pak Ustadz. Saya ke sini ke ayat 41. Saya hanya Iya. menambahkan ilmu Pak Ustadz bahwa ini tidak bisa buat statement seperti itu karena Yesus itu tahu dia kenal dia Kristen. Karena singkatan daripada pengikut Kristus itu adalah Kristen. Jadi itu Pak Ustadz. Oke. Baik, Bang. Bang, saya akan ganti judul saya jika Anda akui bahwa kitab Anda ini salah nih. Ya. Nih. Salah mana gimana? Iya, apakah Anda mengatakan mau Anda katakan ini salah gitu kitab Anda ini? Saya nggak mau bahas itu. Ini kan saya mau bahas ini. Ini kan tidak pertama kenal kali Kristen. pertama kali ya, lihat kosakatanya, Yesus tidak kenal Kristen. Pertama kali Kristen itu nongol dari mana? Betul, itu betul. Nah. Itu kosakata Pak. Kosakata itu kosakata Pak Iya. Ustadz. Kosakata kosakata itu muncul karena mungkin itu kan kepanjangan pengikut Kristus. Dulu kan sebelum pengikut Kristus, pengikut jalan Tuhan. Kan itu dulu. Habis itu berubah menjadi pengikut Kristus. Baru berubah lagi kosakatanya di tahun yang seperti ini yang Pak Ustadz tunjukkan ini. Ini jadi artinya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi kalau contoh Pak Ustadz bilang Yesus tidak kenal Kristen, itu Pak Ustadz salah. Saya hanya mau menambah ilmu Pak Ustadz. Berarti Supaya mana ini tahu. salah gitu. Nanti ada pendeta-pendeta bilang, Sebentar, saya saya nggak kalaunya bilang salah, kalau Pak. Itu kan kalaunya kosakatanya sudah ada di zaman itu Yesus, 70 Kristen tahun lebih. itu kalau sudah ada di zaman Yesus, Kristen itu ya sebutannya Kristen itu ya berarti ini salah dong yang mengatakan munculnya Kristen dari Antioquia. Bukan begitu Pak Ustadz. Mungkin Pak Nah, Ustadz kayak paham gimana? yang saya mau sampaikan. Enggak, makanya saya nggak ngerti Jadi, yang bukan Anda dulu, sampaikan Pak Ustadz. itu. Iya, ini kita kunci dulu ya. Kristen itu adalah singkatan daripada pengikut
Kristus. Kita kunci dulu di sini, Pak Ustaz, supaya tidak liar diskusi kita. Nah, sebelum ada kosakata Kristen ini, namanya dulu Kristen itu pengikut Kristus. Disinilah terbantahkan statement Pak Ustadz itu bahwa Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberikan kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus. Itu di situ. Itu kan kata Yohanes kan? Jadi artinya gimana Pak? Gimana Pak Ustadz? Itu kan kata Yohanes. Enggak, saya betul. hanya akan memberikan, ini hanya saya memberikan ilmu Pak sama Pak Ustadz, saya nggak mau berdebat. Enggak, yang saya tanya kepada Anda, Markus 19:41 itu kata-kata Yohanes kan? Jangan dulu ke sana, ini dulu Pak Ustadz. Ini kan Ya, untuk iya. mematahkan, ini kan sudah ada dalilnya, sudah ada ayatnya bahwa Yesus mengenal Kristen itu, mengenal pengikut Kristus itu. Baik. Tidak Ya, seperti Pak Ustadz bilang ini kan kenal Baik. Allah. baik. Kalau begitu, ini Ya, gimana Jadi nasibnya? gitu. Ayatnya Apanya? ini. Itu kan perubahan kosakata Pak Ustadz, seperti yang Perubahan Pak Ustadz tadi bilang kosakata. bahwa Kristus setelah Masehi. Oh, jadi pengikut dulu nggak ada istilah pengikut kan gitu kosakata, namanya. Pak Ustadz. Gini, Pengikut lalu kosakata Kristennya Dulu, ada sebelum- muncul dari Antioquia gitu. dengarkan dulu. Dulu sebelum muncul pengikut Kristus, nama pengikut kosakata pengikut Kristus itu kan dulu orang Kristen kan bukan dibilang pengikut Kristus, pengikut jalan Tuhan. Dulu. Pengikut jalan Tuhan. Nah, setelah itu habis itu kan ini berubah menjadi kata-katanya pengikut Kristus. Dan di situ Yesus kenal bahwa ada pengikut Kristus. Anda adalah pengikut Kristus. Jadi seperti itu, Pak Ustaz. Jadi itu Pak Ustaz kan. Oh, jadi yang sama muridnya pengikut Yesus nama awalnya, habis itu kesananya beberapa tahun kemudian jadi Kristen sebutannya gitu. Kristen. Ya. Seperti Kalau itu. begitu, kalau begitu Bang, bisakah Anda carikan bahwa Yesus itu langsung mengucapkan kosakata Kristen? Kalau itu enggak. Enggak. Kan yang saya bilang tadi ketika jujur. Pak Ustaz. Jujur. Kan ini kan perubahan terus? kata itu. Muncul Kristen itu kan setelah Yesus naik di surga. Iya kan? Udah jelas itu bahwa itu kan yang diajarkan oleh Paulus. Ya udah jelas di situ. Tapi kan sebelumnya itu arti daripada Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi seperti itu. Di sini kan Pak Ustaz. Kristen itu kan kata umpatannya awalnya kan kayak gitu. Kata hinaan Iya. oleh orang-orang yang ada saat di situ. Ya. Kayak gitu. Jadi Pengikut kalau Kristus. yang namanya pengikut Yesus dengan orang-orang yang disebutkan di dalam sini di Antioquia ini, saya mau tanya, jika Yesus itu sudah mengenal Kristen, maka carikan kepada saya secara tekstualnya. Bukan. Itu kan muncul kosakata itu Pak Ustaz setelah Yesus naik di surga. Ya. Tapi sebelumnya itu udah jelas itu kan Kristen itu seperti yang saya bilang tadi, judul Kristen ini kepanjangan daripada Kristen ini adalah pengikut Kristus. Itu. Kita kunci di situ. Jadi kalau contohnya Pak Ustadz bilang sama saya mana kosakata muncul dari perkataan Yesus bahwa saya mengenal Kristen, itu nggak ada. Nggak ada ya. Oh, jadi secara tekstualnya nggak ada gitu. Tapi hanya penyebutan pengikut Yesus. Lalu Kristen muncul di Antioquia. Pengikut Kristus. Jadi munculnya dari Antioquia gitu. Sekarang coba kita cek buktinya Bang tentang ajaran kan kayak gitu. Yesus tidak kenal Kristen. Kan kayak gitu. Yang pertama-tama yang saya akan tanyakan ya, yang saya tanyakan kan begini Pak Ustadz. Udah saya bilang Pak Ustadz, muncul kalimat Kristen itu kan setelah Yesus naik di surga. Ya. terus Iya. Tapi kalau untuk contohnya daripada arti Kristen itu pengikut Kristus, Yesus sudah tahu. Di sini terbantah. Di Halo? sini dalilnya Markus 41 ayat 9 Markus 9 ayat 41 itu. Jadi itu dia.
Ya, jadi awalnya kan sama orang-orang saat itu namanya bukan Kristen di zaman Yesus kata Anda kan, tapi pengikut Yesus. Ya. Pengikut Yesus ini kan Bukan pengikut Yesus, pengikut Kristus. Oh, pengikut Makanya itu Kristus. kan singkatannya itu Memang kan Kristen. memang beda kah pengikut Kristus dengan pengikut Yesus? Bukan. Ini kan kita mau bahas kosakata, Pak. Jadi kan Kristen itu singkatan daripada pengikut Kristus. Kalau Kristen itu dibilang pengikut Yesus, kan tidak masuk kalimatnya. Gimana? Kalau saya mengatakan pengikut Yesus salah gitu. Enggak salah. Cuma tidak cocok dia. Terus? Kalau kita bilang Kristen itu, kosakatanya kan itu adalah singkatan daripada pengikut Kristus. Iya. Jadi arti sebenarnya sama pengikut Yesus, pengikut Kristus sama. Cuman dari kalimat kosakatanya kan tidak cocok dia, makanya Telat dibilang gitu. disingkat dia Kristen. Ya. Jadi itu. Saya hanya memberikan ilmu supaya nanti kan teman-teman juga orang Kristen bisa memahami bahwa Yesus sudah tahu bahwa pengikut Kristus itu sudah tahu dia waktu dia masih ada di dunia, masih dia melayani seperti itu. Janggal masih Bang. Saya rasa tidak Kenapa ada yang bisa kita perdebatkan di sini, Pak Ustadz. Hanya memberikan masukan, ya memberikan. Memberikan masukan. Ya, seperti bahwa Jangan berdebat. Yesus itu dia sudah kenal Kristen. Bukan, jangan salah Anda. Dia tidak kenal Kristen, tapi dia kenal pengikutnya. Salah. Ya, pengikut Kristus. Oke. Dia kenal pengikutnya gitu. Oke? Bisa kita lawan kalau soal berklik-klik ini kan Pak Ustadz. Makanya ini kan, jangan Anda kan mau memaksakan yang muncul 70 tahun mau Anda paksakan ada di zaman Yesus. Nah, gitu. Itu cocok logi namanya. Jadi kesimpulannya kayak gini, ya Yesus tidak kenal Kristen, Yesus kenal pengikutnya. Betul? Oke, siap. Anda kenal Kristen. Berarti betul aja itu judul udah berarti. Enggak betul Cocok itu, logi. Ustadz. Kayak itu kan cocok logika, kan kayak gitu. Bukan. Itu saya kan mau kasih ilmu, mana tahu nanti ada yang bertanya. Pak Ustadz bisa juga membantu kami bahwa Yesus itu tahu pengikutnya. Waktu dia tahu yang pengikutnya. tidak tahu Yesus itu Kristen. Kristen karena Pengikutnya udah naik. pengikutnya macam mana? Siapa Yang aja, Bu? yang- Siapa Ya. aja, Pak? Siapa yang Kristen pertama kali saat itu? Saya nggak tahu itu kalau itu Pak Ustadz ya. Tapi kan murid-muridnya, ya kan, pengikutnya murid-muridnya waktu itu yang 12 orang. Jadi kalau kita lihat Pak Ustadz, sebenarnya begini Pak Ustadz, sebenarnya pengikut Kristus itu sebenarnya banyak, ya. Banyak. Jadi karena memang ada seperti sekarang juga kan, artinya kan ketika Yesus mengatakan bahwa saya berasal dari surga, bukan dari bumi. Kan di situ di Sungai Galilea itu kan semua orang murid-muridnya pada mengundurkan diri, ya, karena mereka melihat bahwa bagaimana dia mau bilang bahwa dia dari surga sementara kita tahu bapak ibunya, gitu. Jadi makanya tadi kalau Pak Ustadz bilang siapa yang pertama Kristen, saya nggak tahu. Yang saya tahu ini murid-muridnya. Murid-muridnya Ya, nggak disebut Kristen Kan kita karena waktu di bahas zaman pengikut Yesus Kristus. itu. Iya. Di zaman Yesus kan yang Aneh, kok apa orang Yohanes aneh ya? Berarti kayak gini aja Bang ya, supaya kagak aneh ya. Yesus kenal murid-muridnya, Yesus tidak kenal Kristen. Udah berarti kayak gitu aja dah. Karena apa? Karena Bukan. apa? Ya, ajaran Kristen itu bukanlah ajaran Yesus. Bukan Pak Ustadz. Kan ini yang kayak gimana? yang kita bahas ini kan ketika Pak Ustadz ini yang bilang Yesus tidak kenal Kristen. Kan singkatan daripada kepanjangan daripada Kristen ini adalah pengikut Kristus. Itu kita kunci di situ. Jadi saya bilang Pak Ustadz ada Yesus sudah kenal dengan pengikut Kristus. Bentar, kita Itulah. kunci kosakata Kristennya dulu ya. Kosakata Kristen.
kosakata Kristen Ya. ini yang kita kunci ada di dalam Kisah Para Rasul tadi dari Antioquia. Terjadi di Mungkin tahun salah satu, tapi berapa? kan yang saya sampaikan ini, Bentar, yang saya sampaikan tapi ini, terjadi Pak Ustadz. di tahun berapa? Itu pasti lebih dari 70 tahun setelah Yesus itu diangkat. Nah, jadi istilah yang digunakan apakah betul Kristen untuk pengikut Yesus di zaman dulu? Sedangkan kosakata Kristen itu adalah kosakata umpatan awalnya. Iya, yang saya bilang tadi Pak Ustadz, waktu zaman Yesus itu kosakata Kristen belum ada. Yang ada itu pengikut Kristus. Nah, pengikutnya ini Nah, memakai itu dia. kosakata apa? Iya, pengikut Kristus. Jadi setelah Nggak ada istilah lain, nggak ada istilah lain. Nggak ada. Nggak ada, iya Dan- nggak ada. Iya. Berarti cocok logi bang, ya berarti yang Anda sampaikan pengikut Yesus adalah Kristen tadi. Cocok logi, ya kalau nggak pengikut Yesus tidak ada gelarnya apapun kan kayak gitu. Karena apa? Gelar pengikut Yesus itu ya gelar Kristen itu 70 tahun setelah Yesus itu diangkat. Bukan berarti Kristen itu ada di tengah-tengah saat Yesus itu masih hidup. Beda bang. Nggak salah Bang. Pak Ustadz salah. Aduh. Jadi pengikut Kristus itu, pengikut murid Yesus itu dinamakan itu pengikut Kristus. Ya, dan itu diakui Tuhan Yesus. Ya kan? Apa yang bilang? Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa Bentar. memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus. Ya kan? Oke. Jadi seperti itu Pak Bentar, aduh Ustadz. ya. Oke, bentar. Belum bahas ajaran belum? Ya. Jadi untuk masalah pengikut Yesus pada saat itu belum ada istilahnya kan kayak gitu. Iya, masih pengikut Kristus, belum ada Nah, makanya kalau tidak ada istilahnya pengikut Yesus itu, lalu Anda cocok logikan dengan Kristen yang muncul dari Antioquia gitu. Nah, Berarti yang sekarang dulu-dulu kita tanya. Kristen juga dong kan. Iya, sekarang kan kita tanya Artinya apa kan sih? Anda mau menyampaikan kepada saya itu berarti yang dulu-dulu Kristen juga dong. Kan kayak gitu. Setelah muncul kosakatanya, Iya. oh berarti murid Yesus Kristen juga dong dulu itu. Kan kayak gitu. Betul. Jadi kan gini Pak Ustadz, Ah. Kristen ini itu kan singkatan daripada pengikut Kristus. Nah, terus? Iya. Jadi kalau pengikut Kristus kan Tuhan Yesus sudah kenal, sudah tahu bahwa sudah ada pengikut Kristus. Apa yang Itulah diikuti? Di Markus 41. Markus 9 ayat 41 ini Pak Ustadz. Jadi Apa yang itu, diikuti, Bang? ya ajarannya lah. Oh, ajarannya. Gimana ajarannya? Ya mungkin nanti minggu depan lah kita bahas itu. Nanti buat temanya baru kita masuk di situ. Oke. Karena yang saya isi tadi, saya kan tidak mau diskusi itu asalkan diskusi aja. Artinya kan ada isi. Ya. Oke, betul. Pas. Sepakat. Ya, thank you ya Pak Ustadz ya. Thank you. Sepakat. Sip. Nanti ya, Bang ya. Ya. Emang boleh saya bertanya atau tidak gitu? Kalau saya bukan ahli teologi ya, Pak Ustadz. Jadi kalau bertanya itu belum mampu saya untuk menjawab. Kecuali kalau contohnya sekarang Pak Ustadz BN74 besok saya mau tanya ini saya mau tanya malam ini besok jelaskan sama saya mau terima itu. Kenapa? Besok saya jawab Pak Ustadz. Enggak, saya nanyanya klasik aja sih. Dari dulu saya nggak dapat jawabannya. Ya. Ringan Apa itu, aja Pak gitu. Saya masih penasaran, Bang. Siapa Ya sih apa? nama orang tua Paulus itu? Heran saya. Jadi saya rasa mungkin kemarin juga Iya. itu saya dengar Pak Ustadz waktu saya kan sering kalau Pak Ustadz live itu saya tetap ikuti. Cuman kan sampai sekarang juga saya nggak tahu Pak Ustadz siapa nama orang tua Paulus.
Ya kan? Saya nggak tahu siapa nama orang tuanya. Saya rasa Tapi mungkin Anda juga percaya nggak begitu gitu? penting lah. Tapi Anda percaya sama Paulus? Yang saya percaya kesaksiannya, Pak Ustaz. Kesaksiannya saya percaya. Tapi kan mungkin kan Kesaksiannya tidak ada ini, bukan gini, Pak orangnya. Ustaz. Begini Pak Ustaz, begini. Contohnya kan orang Muslim sekarang kan hampir yang naik ini kan ada 9.000 ya. Mereka kenal Pak Ustadz Yusuf Pei, kenal. Tapi kalau saya tanya, kalian kenal nggak dengan orang tua Yusuf Pei? Pasti mereka bilang kami nggak kenal. Tapi mereka percaya yang apa Pak Ustadz ini sampaikan. Iya. Jadi apa yang mereka percaya itu pertama keilmuan Pak Ustadz. Mereka percaya. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan cakep dengan kamu kenal contohnya orang Kristen. Kalau kamu betul percaya, ya kan? Nggak kenal, ya. Tahu Anda ngomong nggak tahu daripada ngibul kan gitu. Betul. Oke. Sportif.